Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Fatika Putri dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya tentang esai. Esai ilmiah populer merupakan sebuah karangan non-fiksi singkat yang bertujuan untuk memberikan gambaran luas ataupun solusi unik terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat. Unsur-unsur esai. Yang pertama adalah pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, penulis memberi gambaran tentang isi esai. Pendahuluan umumnya berisi definisi, etimologi atau asal-usul kata, latar belakang, dan lain-lain. Yang kedua adalah bagian isi. Bagian isi terdiri dari opini dan gagasan penulis, disertai dengan argumentasi yang kuat dan pembahasan yang detail. Yang ketiga adalah kesimpulan. Bagian kesimpulan berisi rangkuman dan keseluruhan isi esai sekaligus berperan sebagai penutup esai. Penulis dapat menekankan kembali poin-poin penting dari isi esai yang ingin disampaikan kepada pembaca agar dapat dipahami dengan jelas. Tahapan penulisan esai. Yang pertama adalah analisis tema, dengan cara menentukan kata kunci dari tema esai, kemudian analisis pokok-pokok pembahasan. Yang kedua, peninjauan pustaka dan pencarian data. Mencari data yang bermanfaat bagi topik atau gagasan yang dibawakan. Yang ketiga, pengembangan gagasan. Gagasan perlu dikembangkan menjadi suatu solusi yang benar-benar jelas seperti apa mekanismenya agar dapat diimplementasikan dalam situasi nyata. Yang keempat, editing. Setelah selesai menyusun isi esai, penulis dapat membaca ulang hasil susunan tersebut untuk mencari hal-hal yang masih dianggap kurang sesuai. Yang kelima, menyusun daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka sangatlah penting karena berkaitan erat dengan tindakan plagiarisme. Yang terakhir adalah finishing. Pastikan komponen-komponen esai yang diperlukan sudah lengkap, mulai dari judul citasi, kutipan, hingga daftar pustaka. Berikut adalah contoh esai yang saya buat. Judulnya Kegiatan Pembelajaran di Tengah Pandemi COVID-19. Paragraf pertama merupakan bagian pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 menyebar di Indonesia selama hampir 1 tahun. Terhitung sejak awal masuk virus COVID-19 ke Indonesia, yaitu pada tanggal 2 Maret 2020, hingga saat ini jumlah COVID di Indonesia telah mencapai 788.000 kasus. Dengan total kasus sembuh sebanyak 653.000 dan kasus meninggal sebanyak 23.296. Untuk meminimalisir peningkatan COVID di Indonesia, pemerintah telah menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Hal ini dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik pekerja maupun pelajar, semua melakukannya. Pada bagian pendahuluan, yaitu berisi gambaran dari isi esai. Paragraf berikutnya merupakan bagian isi, yaitu dijelaskan pembahasan secara detail. Paragraf terakhir merupakan bagian rangkuman dan penutup. Berisi demikian beberapa kendala yang ditimbulkan dari pembelajaran secara online. Kesimpulannya menurut saya adalah kegiatan pembelajaran di tengah pandemi ini akan dapat berjalan lancar secara efektif jika peran dari berbagai pihak juga dilakukan dengan baik. Selain itu, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker saat keluar rumah dan tetap menjaga jarak dengan orang di sekitar. Dengan demikian, pandemi COVID-19 ini akan cepat berakhir dan kita dapat menjalani aktivitas seperti sebelumnya. Ini merupakan daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.